Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazila Ferdiansyah, NIM 118404038. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari ujian UTS mata kuliah riset aksi. Pertama, riset aksi. Riset aksi adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi kemungkinan mengatasinya, hingga menyusun rencana dan melakukan tindakan melalui proses refleksi dari masalah progresif yang dilakukan oleh individu yang bekerja dengan orang lain dalam suatu kelompok. Hopkins pada tahun 1985 halaman 32 berpendapat bahwa kombinasi dari aksi dan riset menghasilkan aksi sebuah bentuk dari disiplin pemeriksaan yang mana usaha seseorang dibuat untuk mengerti, memperbaiki, dan membentuk ulang praktik. Kemudian fasilitator adalah pembantu proses, seseorang yang membuat sebuah proses lebih mudah atau lebih yakin untuk menggunakannya. Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama, mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil peran atau posisi tersebut. Fasilitator bukanlah seorang yang bertugas hanya memberikan pelatihan, bimbingan, nasihat, dan pendapat, tetapi fasilitator harus menjadi penengah yang baik untuk berbagai masalah. Partisipan adalah mengambil bagian atau keterlibatan orang atau masyarakat dengan memberikan dukungan, tenaga, pikiran, dan materi, dan tanggung jawabnya terhadap setiap keputusan yang telah diambil demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama. Kemudian lobby dan negosiasi. Lobby berasal dari kata melobi, yaitu proses pendekatan secara tidak resmi. Menurut Anwar 1997, definisi yang lebih luas adalah suatu upaya informal dan persuasif yang dilakukan oleh satu pihak, perorangan, kelompok, swasta, pemerintah yang memiliki kepentingan tertentu untuk menarik dukungan dari pihak-pihak yang dianggap memiliki pengaruh atau wewenang, sehingga target yang diinginkan dapat tercapai. Negosiasi adalah suatu proses perwujudan interaksi sosial yang terjalin antar berbagai pihak untuk mencapai kesepakatan bersama dinilai saling menguntungkan untuk setiap pihak yang melakukan negosiasi. Kemudian nomor 2, kenapa relasi belajar riset aksi harus subjek-subjek? Karena dalam melakukan riset aksi harus melakukan suatu masyarakat atau kelompok sebagai subjek yang aktif terlibat dalam proses penelitian dalam menyelesaikan masalah. Sebagai subjek dalam proses penelitian harus bersama-sama dalam penyelesaian masalahnya. Jika dikaitkan dengan pemberdayaan, sebagai pemberdaya harus menempatkan posisi masyarakat sebagai subjek agar penyelesaian masalah harus diselesaikan oleh subjek-subjek. Kemudian nomor 3, jelaskan kembali tentang tahapan siklus riset aksi dari Sisdamas. Yang pertama, sosialisasi awal dan rembuk warga. Soswal atau sosialisasi awal, pada tahap ini peserta ataupun fasilitator melaksanakan pertemuan formal pertama oleh masyarakat guna menyampaikan siklus-siklus. Kemudian rembuk warga, proses upaya mendorong masyarakat agar menyepakati bersama untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Kemudian selanjutnya refleksi sosial. Pada tahap ini peserta bersama masyarakat melaksanakan identifikasi masalah, mencari akar penyebab masalah dengan melakukan FGD. FGD dilakukan secara partisipatif dan demokratis, dilakukan dengan dialogis, mengetahui indikator-indikator keberdayaan menurut masyarakat, hingga mengetahui harapan masyarakat. Dari refleksi sosial, peserta atau fasilitator mengumpulkan dan membuat RKTL dari bahan-bahan refleksi sosial tersebut. Kemudian pemetaan sosial. Pemetaan sosial ini proses penggambaran masyarakat yang sistematis dan melibatkan kumpulan data dan informasi mengenai masyarakat. Kemudian selanjutnya pengorganisasian masyarakat.
Dalam proses ini, data dan bahan yang terkumpul diberikan kepada organisasi masyarakat yang terpercaya atau yang bisa melakukannya atau sebagai penggerak perubahan masyarakat. Kemudian perencanaan partisipatif dalam proses ini dilakukan dengan tabulasi dokumen hasil penyerataan sosial dari berorganisasi masyarakat, penyusunan rekapitulasi data, penetapan skala prioritas, menentukan PJ atau penanggung jawab kegiatan, dan penyusunan RKTL. SIPRO atau sinergis program ini dilakukan dengan menetapkan kegiatan, penyusunan proposal sinergis dengan musrembang, menggalang keswadayaan warga, melakukan kerjasama dengan swasta maupun pemerintah. Kemudian ada pelaksanaan program atau PREPRO. Dalam proses ini pelaksana melakukan pembagian tugas, sosialisasi kegiatan, pelaksanaan secara partisipatif, membentuk organisasi pemelihara, monitoring dan evaluasi. Dan terakhir adalah monitoring evaluasi atau MONEV, melakukan rembuk warga untuk melaporkan kegiatan hingga penyusunan rekomendasi dan refleksi sosial bersama. Kemudian yang soal nomor 4, analisis kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam tahapan dakwah pemberdayaan masyarakat. Dalam film ini dikisahkan Nabi Yusuf berawal dari dibuangnya ke sumur, dijadikan budak, difitnah, dipenjara, hingga menjadi penguasa Mesir yang membawa kesejahteraan dan kemakmuran. Nabi Yusuf memiliki sifat sabar, ikhlas, bertanggung jawab, sehingga keteladanan beliau membawa kesejahteraan. Dalam tahap ini, dakwah pemberdayaan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf yakni berawal dari Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi raja. Nabi Yusuf menjelaskan bahwa mimpi tersebut adalah sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu rekayasa sosial yang dilakukan oleh Nabi Yusuf ketika dia menahi sebagai penanggung jawab dan konsultan di kerajaan Mesir. Di sini Nabi Yusuf melakukan mengkoordinasi kepada masyarakat Mesir agar bercocok tanam selama 7 tahun. Kemudian setelah panen, hasil panen tersebut disimpan untuk persediaan untuk 7 tahun masa pencekik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.